Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam hidup ini seringkali kita terlalu mengandalkan manusia. Dan kemudian apa yang terjadi? Seringkali setelah kita mengandalkan manusia, kita kecewa. Kenapa? Karena kita ternyata menghadapi kenyataan bahwa kita gagal. Lalu kita mulai bertanya pada diri kita sendiri, kenapa ya kok ini terjadi? Nah, biasanya seringkali baru setelah gagal, setelah kecewa, baru kita sadar dan akhirnya mulai berbalik dan mengandalkan Tuhan. Banyak orang berkata, wah terlambat. Banyak orang, wah kepepet. Namun yang indah saya pelajari, Tuhan tetap menerima kita padanya. Itu luar biasa, saudara-saudara. Allah kita bukan Allah yang mengejek kita ketika kita datang setelah gagal. Coba saudara perhatikan orang lain. Kalau kita udah gagal baru datang ke orang, kita dienyek, saudara-saudara. Kita diremehkan. Orang akan bilang, wah sekarang setelah gagal baru kamu cari saya. Tapi Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia tetap buka tangan dan berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dia Allah yang luar biasa. Ingatkah saudara cerita tentang si anak bungsu itu, bagaimana setelah dia lari dari ayahnya, udah habis-habisan, udah hancur-hancuran, sampai dia sendiri mau balik malu, saudara-saudara. Sampai dia bilang, Bapak jangan jadikan aku anak Bapak, tapi jadikan aku pelayan saja Bapak. Tetapi Tuhan menerima kita padanya. Bapak itu buat pesta buat anaknya. Ini mengajar pada kita bahwa meskipun kita sudah gagal, kita balik pada Tuhan. Meskipun kita sudah murtad, meskipun kita sudah tinggalkan Tuhan, tapi kalau kita balik, Tuhan terima kita apa adanya. Namun yang kedua, kita tidak pernah terlambat, saudara. Kita tidak pernah terlambat. Setan bilang, wah kalau kamu sekarang datang pada Tuhan terlambat, Tuhan juga gak mau nerima kamu. Orang gereja juga akan memandang rendah kamu. Saudara, orang gereja memandang rendah kita mungkin, tetapi bukan berarti Tuhan tetap bangga kepada kita sebagai anak-anaknya. Yang ketiga saya pelajari, yang indah kalau kita balik pada Tuhan, Tuhan sambil mendidik tetap membela. Betul, waktu kita balik pada Tuhan bukan berarti semuanya langsung beres, karena itu bagian dari proses pendidikan Tuhan. Tapi dia tetap bela. Alkitab bilang kalaupun dia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Dan yang keempat, kalau kita balik pada Tuhan, saya pelajari Tuhan selalu memulihkan hidup kita. Setan boleh rusak hidup kita, dunia ini boleh hancurkan hidup kita, tapi waktu kita kembali kepada Tuhan, yang sudah rusak dibetulkan sekalipun, yang sudah hancur, yang sudah gak ada harapan sekalipun, di tangan Tuhan segalanya kembali dijadikan indah. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang pembelaan Tuhan. Karena memang meskipun kita salah, waktu kita berbalik, tetap Tuhan mendidik, tetapi sekaligus Dia membela, mengangkat, dan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang pembelaan Tuhan. Nah, dalam program tentang pembelaan Tuhan ini kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim 12. Hakim-Hakim 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Hakim-Hakim 12 ayat pertama sampai 7, demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop Yefta dan Efraim. Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 7. Dikatakan demikian. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Savon. Dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Tapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka.
Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Luar biasa, saudara-saudara. Yefta dihina oleh orang-orang Efraim ini. Tetapi apa yang terjadi? Yefta pertahankan harga dirinya. Dia tahu bahwa Tuhan yang menyerahkan, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberi kemenangan. Lalu ayat yang keempat, kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkan aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Shibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita melihat bahwa ketika seorang itu ditekan, ketika seorang itu dipermainkan, maka ada pembelaan Tuhan buat kita yang percaya. Karena sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tetapi ingat, pembelaan Tuhan pasti ada bagi kita. Namun pembelaan Tuhan membutuhkan yang pertama, kesungguhan kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Yefta bertobat sungguh-sungguh. Karena itu apa yang terjadi? Tuhan membela dia. Loh, ingatkah kita cerita itu? Bagaimana Yefta diam di tanah Tob dan akhirnya pergi merampok, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Waktu dia bertobat sungguh-sungguh, dia berserah penuh kepada Tuhan. Dia biarkan Tuhan yang ambil alih kehidupannya. Dia menyerahkan segala persoalan di Mispa, kata Alkitab. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mulai mengerjakan pembelaan. Dari yang direndahkan orang karena dia anak perempuan sundal, diangkat Tuhan dan dibela Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa kegagalan saudara hari ini? Apa kekecewaan saudara hari ini? Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan membela. Serusak apapun kehidupan kita tadinya, sehancur apapun hidup kita tadinya, dipermainkan orang bagaimanapun, diremehkan, direndahkan orang bagaimanapun, tapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, Allah yang mengangkat, Allah yang membela, Allah yang melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kita. Haleluya. Yang kedua, dalam pembelaan Tuhan, maka diperlukan penyerahan total kepada Tuhan. Seringkali Allah nggak bisa bela kita, seringkali Allah nggak bisa bertindak karena kita masih berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, mari hai kamu yang letih lesu. Artinya Tuhan bukan datang, tapi Tuhan panggil kita. Artinya apa? Tuhan mau kita betul-betul datang dengan penyerahan total. Karena seringkali musuh kita bukanlah orang yang ada di luar kita. Seringkali musuh kita adalah diri kita sendiri. Kita masih mau coba berjuang, kita masih mau coba mengandalkan kekuatan kita. Sementara Alkitab dengan tegas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Jadi waktu kita sungguh-sungguh bertobat, lalu yang kedua, kita menyerah total kepada Allah, di situ Allah datang untuk membela kita. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari dalam pembelaan Tuhan diperlukan keyakinan penuh bahwa Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik. Karena jika tidak ada keyakinan yang penuh, maka kita selalu akan ada tanda tanya, aduh saya berserah begini sama Tuhan gimana ya. Akhirnya ada kebimbangan, ada keraguan. Sementara Alkitab dengan tegas berkata, orang bimbang jangan harap mendapat apa-apa dari Tuhan. Berarti dari sini diyakinkan kepada kita bahwa setiap kita yang berseru kepada Tuhan, yang menyerahkan diri total, yang mengharapkan pembelaan Tuhan, maka kita harus memiliki keyakinan yang penuh bahwa Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik. Sehingga kalaupun yang saya harapkan belum terjadi, saya tetap akan percaya bahwa Allah saya dahsyat, Allah saya luar biasa. Pendengar ini berkati Tuhan, karena itu jangan lemah, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan goyah. Tetap yakin bahwa yang bela kita bukan manusia, yang bela kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari dalam pembelaan Tuhan diperlukan kesiapan untuk terus melatih diri dalam penyelidikan akan firman Tuhan. Artinya
artinya apa? Sementara kita menantikan pembelaan Tuhan, mari kita latih diri kita untuk makin dekat dengan firman, menyelidiki firman, merenungkan firman, berharap pada firman, dan mengandalkan firman saja. Karena justru melalui firman Tuhan ada banyak mutiara-mutiara indah, ada banyak pelajaran-pelajaran dahsyat, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan menyatakan bagi kita. Karena itu ingatlah bahwa di saat terjepit bagaimanapun, di saat diperlakukan yang tidak enak bagaimanapun, di saat gagal bagaimanapun, di saat jauh dari Tuhan bagaimanapun, kalau kita berbalik dan menantikan pembelaan Tuhan, Allah kita tidak pernah terlambat. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Dan secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku dalam kehidupan kami. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang gagal, sedang jauh dari Tuhan, bahkan sedang diremehkan, direndahkan orang, lalu hari ini menantikan pembelaan Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini menjadi kembali hari kemenangan, hari berkat, hari mujizat, hari di mana kami melihat perkara-perkara besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.